The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, bab 9 bagian kedua. Berpikir positif terhadap orang lain. Orang-orang besar, yaitu mereka yang berada dalam industri papan atas, seni, ilmu pengetahuan, dan politik, selalu manusiawi dan hangat. Mereka memilih disukai orang lain. Namun, jangan mencoba membeli persahabatan karena persahabatan bukan untuk dijual. Memberi bingkisan adalah tindakan yang mengesankan jika pemberian tersebut didasari ketulusan, yaitu rasa ingin memberi dan menyukai orang yang menerima bingkisan itu. Tanpa ketulusan, pemberian sering dianggap upaya penyuapan. Beberapa hari sebelum Natal setahun lalu, saya berada di kantor direktur utama sebuah perusahaan truk kelas menengah. Ketika saya hendak pulang, seorang pengantar hadiah masuk ke ruangan sambil membawa minuman dari firma vulkanisasi ban. Teman saya jelas tersinggung dan dengan nada dingin menyuruh pengantar hadiah itu mengembalikan bingkisan tersebut ke si pengirim. Setelah pengantar hadiah itu pergi, teman saya buru-buru menjelaskan, "Jangan salah paham, saya suka memberi bingkisan dan menerima bingkisan." Lalu ia menyebutkan sejumlah bingkisan yang ia terima dari rekan bisnisnya pada hari Natal. Namun, ketika bingkisan hanya diberikan untuk bekerja sama dengan bisnis saya, pasti saya tolak karena itu termasuk penyuapan. Saya memutus kerjasama dengan perusahaan itu 3 bulan silam karena hasil kerja mereka sangat jauh dari memuaskan. Dan saya pun tidak menyukai karyawan-karyawan mereka. Namun, tenaga penjualannya terus menghubungi saya. Yang membuat saya jengkel, seminggu lalu tenaga penjualannya berada di sini dan berkata, "Saya ingin bekerja sama kembali dengan Anda. Saya akan bicara dengan Santa Claus untuk mengirim Anda bingkisan." Andai saya tidak mengembalikan bingkisannya, hal pertama yang akan dikatakan olehnya adalah, "Saya rasa Anda menikmati bingkisan kami, benar begitu?" Persahabatan tidak bisa dibeli. Ketika kita mencoba membelinya, kita akan rugi dalam 2 hal. Pertama, kita membuang uang. Kedua, kita dibenci orang lain. Berinisiatiflah membangun persahabatan, seperti yang dilakukan para pemimpin. Kita memang mudah berbicara kepada diri sendiri. Biar ia dulu yang bertindak. Biar mereka dulu yang menelpon kita. Biar ia dulu yang bicara. Sebenarnya, kita pun mudah mengabaikan orang lain. Benar, mengabaikan orang lain memang mudah dan alami. Tetapi itu pola pikir yang salah. Jika Anda membiarkan orang lain yang membangun fondasi persahabatan kalian, Anda mungkin hanya memiliki sedikit teman. Sebenarnya, tanda kepemimpinan yang nyata adalah inisiatif mengenal orang lain. Lain kali, ketika Anda berada dalam pertemuan besar, amati nasihat penting berikut. Orang paling penting yang hadir adalah orang yang aktif memperkenalkan diri. Orang besar adalah pribadi yang berjalan menuju Anda, mengulurkan tangan dan berkata, "Halo, nama saya Jack." Renungkan observasi tersebut dan Anda akan menemukan alasan bahwa orang penting adalah orang yang membangun persahabatan. Anda harus berpikir positif terhadap orang lain, seperti yang diutarakan teman saya. Saya mungkin tidak penting bagi orang itu, tapi orang itu sangat penting bagi saya. Karena itulah saya harus mengenalnya. Pernahkah Anda memperhatikan keheningan yang terjadi ketika orang sedang menunggu lift? Jika tidak sedang bersama orang yang dikenalnya, sebagian besar orang tidak pernah berkata apapun kepada orang di sebelahnya. Suatu hari saya melakukan eksperimen sederhana. Saya memutuskan mengajak bicara orang yang tidak saya kenal dan juga sedang menunggu lift. Saya memperhatikan reaksinya sebanyak 25 kali berturut-turut. Dan sebanyak 25 kali pula saya mendapat respons yang ramah dan positif dari orang tersebut. Mengajak bicara orang yang tidak kita kenal mungkin dianggap kurang sopan, tetapi banyak orang menyukainya. Dan inilah hasilnya. Ketika Anda mengucapkan perkataan yang menyenangkan kepada orang yang tidak Anda kenal, Anda akan membuat orang itu merasa lebih nyaman. Ini pun membuat Anda nyaman dan membantu Anda merasa rileks. Setiap kali Anda mengatakan sesuatu yang menyenangkan orang lain, Anda pun ikut merasa senang. Ini ibarat memanaskan mobil di pagi yang amat dingin. Berikut adalah 6 cara berteman dengan melakukan sedikit inisiatif. Pertama,
Perkenalkan diri Anda pada orang lain di setiap kesempatan, di pesta, pertemuan, di atas pesawat terbang, di tempat kerja, dimanapun. Kedua, yakinkan orang lain mengetahui nama Anda langsung dari Anda sendiri. Ketiga, yakinkan Anda dapat melafalkan nama orang lain seperti ia melafalkan namanya. Keempat, tulis nama orang lain dan pastikan Anda mengejanya dengan tepat. Orang akan senang jika namanya dieja dengan benar. Jika memungkinkan, dapatkan pula alamat dan nomor teleponnya. Kelima, kirim pesan pribadi atau telepon beberapa teman baru yang ingin Anda kenal lebih lanjut. Ini hal yang penting. Kebanyakan orang sukses berhubungan dengan teman-teman barunya melalui surat atau panggilan telepon. Keenam, yang terakhir, katakan hal-hal yang menyenangkan kepada orang yang tidak Anda kenal. Itu akan menghangatkan jiwa Anda sehingga Anda pun siap menyongsong tugas di depan mata. Jika Anda menjalankan 6 nasihat tadi, Anda sudah berpikir positif terhadap orang lain. Tentu saja, orang yang biasa-biasa saja tidak akan berpikir semacam itu. Pak biasa-biasa saja takkan pernah punya inisiatif untuk memperkenalkan diri. Ia justru menunggu orang lain memperkenalkan diri mereka dahulu. Ambillah inisiatif, jadilah sukses. Ambil langkah berbeda untuk bertemu orang lain. Dan jangan malu-malu. Jangan takut merasa aneh. Kenalilah orang lain dan pastikan ia pun mengenal Anda. Demikian The Magic of Thinking Big, bab 9 bagian kedua. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.